Saudara, firman Tuhan bukan sekedar kata-kata manusia, melainkan kuasa Allah yang hidup. Namun kuasa itu menjadi nyata ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati para pendengarnya. Dan dialah Roh Kuduslah yang membuat firman itu kemudian berfungsi menjadi efektif untuk meyakinkan, mengubahkan, menghibur, menguduskan, menguatkan kita. Saudara-saudara, ada 3 aspek yang kita akan lihat bagaimana Roh Kudus dan firman ini berjalan bersamaan dan bekerja secara efektif dalam kehidupan kita untuk membawa kita menikmati keselamatan dan menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, yang pertama, Roh Kudus meyakinkan dan mempertobatkan manusia. Saudara, pada waktu manusia mendengar firman Tuhan, pada waktu kita mendengar Injil, entah yang disampaikan melalui mimbar, entah ketika ada orang datang dan berbicara kepada kita, saudara, tanpa kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, saudara, maka kita hanya sekedar mendengar suara manusia. Kita hanya sekedar mendengar orang berbicara, saudara. Pada waktu orang itu mengutip ayat Alkitab, pada waktu orang itu menjelaskan firman Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, kita hanya sekedar mendengar suara manusia. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus bekerja, firman yang diberitakan itu seperti pedang yang tajam. Dia menjadi pedang yang tajam yang menusuk hati kita, yang membongkar hati kita, dan yang menyingkapkan kenajisan, keberdosaan kita. Di waktu yang bersamaan, firman itu juga yang membukakan kepada kita bahwa kita tidak berpengharapan dan tidak sanggup membereskan semua dosa itu tanpa pertolongan Allah. Seperti halnya saudara pada waktu hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah di hadapan orang banyak, dia mengatakan, membicarakan firman Tuhan saudara, dan kemudian Lukas mencatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, mendengar khotbah daripada Petrus, orang-orang banyak itu hatinya kemudian bersedih. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka sadar mereka berdosa dan tidak punya pengharapan untuk menyelesaikan dosa itu. Saudara, itulah bukti kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar mengubah emosi, bukan sekedar melahirkan air mata, tetapi kuasa Roh Kudus menghasilkan pertobatan sejati. Di dalamnya ada perasaan bersalah. Di dalamnya ada perasaan tidak berpengharapan. Di dalamnya ada perasaan menyesal. Tetapi di waktu yang bersamaan Roh Kudus juga membawa kita melihat ada sukacita pengampunan besar dari Kristus. Ketika firman diberitakan, dia menyatakan kesalahan kita. Tapi di waktu yang sama Roh Kudus juga menyatakan kasih dan anugerah Allah yang besar. Yang kedua saudara, Roh Kudus bukan saja membawa kita untuk yakin dan kemudian mempertobatkan kita. Yang kedua, Roh Kudus juga kemudian membangun kita di dalam kekudusan. Saudara, pertobatan itu barulah awal dari perjalanan iman. Pertobatan bukanlah akhir dari kehidupan kita. Setelah pertobatan, Roh Kudus juga memakai firman untuk terus membentuk kehidupan kita saudara. Makin hari makin kudus, makin hari makin sesuai dengan apa yang Allah mau. Kudus bukan dalam pengertian kita jadi sempurna. Tetapi Roh Kudus memakai firman untuk kemudian menolong kita melihat bahwa hidup kita yang sudah diselamatkan ini seharusnya kita khususkan, kita pisahkan untuk kemuliaan Allah. Dan di waktu itu terjadi kita sedang berjalan dalam proses sanctification, proses pengudusan yang terjadi seumur hidup. Roh Kudus memakai firman Allah untuk memberikan kita teguran, pedoman, disiplin, agar kita menyadari ada dosa-dosa yang kita masih bergumul dan kita harus lepaskan itu semua. Tapi di waktu yang sama Roh Kudus juga kemudian membawa kita melihat Allah yang menerima kita, mengampuni kita, membangkitkan kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar sadar kita perlu melepaskan dosa, tapi kita juga kemudian dikuatkan untuk merengkuh hidup yang baru. Untuk memiliki gaya hidup yang kudus, yang menyucikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa karya daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui firman, usaha kita untuk hidup suci hanya akan berakhir dalam kemunafikan dan di dalam rasa bersalah. Karena berkali-kali kita mencoba hidup kudus, berkali-kali kita gagal.
berkali-kali kita menyadari kita hanya pakai topeng. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam firman-Nya, Dia membawa kita melihat ada Tuhan yang setia, yang menolong kita untuk berubah, memperbaharui pikiran dan hati, perkataan dan tindakan, yang menolong kita untuk mengambil keputusan dengan benar di hadapan Tuhan. Kita jatuh dan bangun dalam proses pengudusan itu. Tetapi Allah yang setia juga berkali-kali membangkitkan kita, membawa kita melihat ada pemulihan yang Dia sedang kerjakan sampai Dia datang kedua kali. Dan yang terakhir, Roh Kudus bukan saja membangun kita dalam kekudusan, Roh Kudus juga menguatkan kita di dalam iman. Saudara, dalam perjalanan keselamatan yang Tuhan izinkan, kita bukan sekedar dikuduskan, dijadikan lebih baik. Tapi kita juga menghadapi penderitaan, kita juga menghadapi tantangan, kita menghadapi rasa khawatir, kita menghadapi rasa sakit, kekecewaan, dan segala hal yang tidak menyenangkan. Sorry, dalam semua peristiwa itu firman Tuhan hadir bukan saja untuk menegur kita supaya jangan khawatir, jangan kecewa, jangan pahit. Tapi Roh Kudus juga kemudian memakai firman Tuhan untuk memberikan kita penghiburan. Penghiburan yang melampaui kata-kata manusia. Penghiburan yang membawa kita mengingat bahwa Allah tetap setia. Penghiburan yang membawa kita mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penghiburan yang membawa kita mengingat di saat ini kita hidup di dunia yang rusak. Tapi satu waktu kelak kita akan menikmati kekekalan, kesempurnaan kasih Allah di dalam langit dan bumi yang baru. So, kita bukan sekedar dibawa melihat kepada realita ada firman yang bekerja menguatkan kita. Tapi firman itu juga yang dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa kita tetap berpengharapan di tengah penderitaan. Kita bukan sekedar bisa bertahan dengan tekun, tetapi di tengah penderitaan itu pun Roh Kudus memakai firman untuk membentuk kita menjadi saksinya Allah. Di tengah penderitaan, kita tetap bisa bersaksi. Di tengah penderitaan, kita tetap bisa berkata, aku bersyukur Tuhan. Di tengah penderitaan, kita tetap bisa berkata, dimuliakanlah Engkau ya Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui firman, menguatkan iman kita. Saudara, maka hari ini, mari sama-sama kita belajar melihat. Firman Allah memiliki kuasa yang nyata. Dia bukan sekedar perkataan manusia, karena Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui firman. Dia meyakinkan dan mempertobatkan kita, Dia membangun kita dalam kekudusan, dan Dia menguatkan iman kita untuk tetap bertahan dan di waktu yang sama tetap menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Maka hari ini mari sama-sama kita terus membuka hati kita kepada kuasa Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Amin.